Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Azura Khairunisa. Saya dari kelas 12 IPA 1. Kali ini saya akan membahas materi sejarah yang berjudul Keteladanan Para Tokoh Persatuan Bangsa Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah salah satu negara yang dijajah oleh Belanda. Maka dari itu, banyak tokoh-tokoh yang ikut berpartisipasi untuk memperjuangkannya. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa tokoh yang ikut berpartisipasi dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama adalah pahlawan yang berasal dari Papua yang bernama Frans Kaisipo. Frans Kaisipo ini adalah seorang tokoh yang berhasil mempopulerkan lagu Indonesia Raya sebelum Indonesia merdeka, dan dia juga adalah salah satu pendiri dari Partai Indonesia Merdeka atau PIM. Dan Frans Kaisipo ini juga adalah salah satu orang yang menentang adanya pembentukan negara Indonesia bagian timur atau NIT, karena pada saat itu Papua tidak dimasukkan ke dalam bagian negara tersebut, dan Frans Kaisipo mengusulkan untuk memasukkan Papua ke dalam bagian Keresidenan Sulawesi Utara. Pahlawan asal Papua yang kedua ialah Silas Papare. Pada tahun 1918 sampai 1978, Silas Papare membentuk sebuah komite yang bernama Komite Indonesia Merdeka atau yang disebut KIM. Komite ini bertujuan untuk menghimpun kekuatan dan mengatur gerak langkah perjuangan dalam membela dan mempertahankan proklamasi pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Pada tahun 1962, Silas Papare mewakili Irian Barat untuk melakukan delegasi RI dalam perundingan New York dengan antara Indonesia Belanda dalam upaya penyelesaian masalah Papua berdasarkan New York Agreement. Dan akhirnya Belanda pun setuju untuk mengembalikan Papua ke dalam Indonesia. Pada tahun 1962, Martin Inde menyusun kekuatan gerilya sambil menunggu tentara Indonesia untuk diterjunkan ke Papua dalam rangka Operasi Trikora. Setelah perang usai, dia melanjutkan perjalanan ke New York untuk mengusahakan masuknya Papua ke wilayah Indonesia di PBB hingga akhirnya Papua atau Irian benar-benar kembali menjadi bagian dari Indonesia. Yang selanjutnya ialah Ismail Marzuki. Ismail Marzuki adalah seorang pahlawan yang turut ikut dalam berpartisipasi memperjuangkan persatuan Indonesia lewat seni dan sastra. Dia turut berpartisipasi dengan menciptakan banyak lagu perjuangan yang dinilai memiliki nilai perjuangan yang menciptakan rasa cinta tanah air dan bangsa. Di antara lagu-lagunya ialah Rayuan Pulau Kelapa, Halo Halo Bandung, dan Selendang Sutra. Lagunya yang berjudul Halo Halo Bandung itu diciptakan ketika terjadinya peristiwa Bandung Lautan Api. Walaupun Ismail Marzuki memiliki penyakit yaitu TBC, Ismail Marzuki tetap memiliki semangat untuk terus berjuang melalui seni yang diciptakannya. Tokoh yang terakhir ialah Opu Daeng Risanju, atau nama kecilnya ialah Famaja. Perempuan asal Palopo ini juga turut berpartisipasi dalam memperjuangkan
persatuan bangsa Indonesia. Dia juga adalah salah seorang pelopor Partai Sarekat Islam yang menentang adanya kolonialisme Belanda pada saat itu. Walaupun semasa perjuangannya dia telah mendapat banyak tekanan dari Belanda, dari kolonial Belanda, tetapi semangatnya untuk berjuang demi bangsa Indonesia, walaupun dia telah banyak mendapatkan tekanan dari kolonial Belanda, tetapi dia tidak menyerah untuk mempertahankan kemerdekaan untuk bangsa Indonesia. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan hari ini, lebih kurangnya saya mohon maaf. Demikianlah materi yang saya sampaikan hari ini, lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selanjutnya ialah ada para raja yang berkorban untuk bangsa. Di antaranya ialah pertama ialah Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Sultan Hamengkubuwono IX ini banyak sekali membantu Indonesia dalam segi apapun, seperti banyak memberikan fasilitas untuk kebutuhan kemerdekaan Indonesia, dan karena itu juga maka pemerintah memberikan hadiah untuk Yogyakarta, yaitu penamaan daerah istimewa Yogyakarta. Dari kalangan sultannya selanjutnya ialah Sultan Syarif Qasim II. Beliau adalah salah seorang sultan yang berasal dari Riau. Dia juga banyak membantu dalam usaha untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Sultan Syarif Qasim II juga banyak membantu untuk mempersatukan Republik Indonesia. Dia memberikan dukungan terhadap pemerintah berupa uang sejumlah 13 juta gulden, yaitu mata uang Belanda atau yang setara dengan 1,47 triliun yang terjadi pada tahun 2014. Dan atas jasanya tersebut, Sultan Syarif Qasim II dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia, dan namanya diabadikan dalam sebuah bandara yang bertepat di Pekanbaru. Yang nama bandaranya ialah Bandara Sultan Syarif Qasim. Yang terakhir adalah perempuan pejuang yang bernama Opu Daeng Risaju. Opu Daeng Risaju ini memiliki nama kecil yang bernama Famaja. Dia adalah salah satu pelopor Partai Sarekat Islam yang menentang kolonialisme Belanda. Walaupun banyak tekanan yang didapatkan oleh Opu Daeng Risaju, beliau tetap semangat untuk berjuang mempertahankan persatuan Indonesia. Demikianlah materi yang saya sampaikan hari ini, lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.